Sulawesi Selatan. Saya Andrea Dipa Saka. Saya Dipa Afrilen Haspar. Saya Selviani. Adapun proyek yang akan kami lakukan yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Adapun tujuan dari proyek kami ini adalah untuk menghasilkan sumber energi listrik yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sumber energi listrik yang dapat diperbaharukan. Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi kelima di dunia. Alasan jumlah gas rumah kaca yang tinggi adalah karena cara Indonesia menghasilkan energinya. Lebih dari 96% produksi energi di negara tercinta kita ini berasal dari energi konvensional. Hanya 4% yang akan diproduksi dapat diperbaharui. Akibatnya, Indonesia merasakan pengaruh kuat dari perubahan iklim, yaitu meningkatnya cuaca ekstrim. Misalnya, pada musim kemarau yang panjang, sehingga mudah bagi hutan yang terbakar untuk menyebar. Selain itu, tarif dasar listrik yang semakin hari terus mengalami kenaikan, menyebabkan kebanyakan warga semakin resah, ditambah lagi dengan penyebaran COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Salah satu solusinya adalah dengan membuat energi terbarukan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan arus air untuk memutar baling-baling dan menggerakkan dinamo. Gerakan dari berputar dinamo inilah yang nantinya akan menjadi sumber energi listrik. Tentu saja, hal tersebut mudah untuk dilakukan karena keadaan bentang alam Indonesia yang dapat menjadi potensi besar untuk pemanfaatan alat tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan, Dinamo berukuran 1 volt, dinamo berukuran 12 volt, toples bekas, kabel, tang, obeng, gulungan timah, solder, lem tembak, rafel lilin, gunting, pisau cutter, Pulpen bekas, tusuk lollipop, lem Korea, tutup botol air aqua, selang berukuran 5/16 inci, 3/8 inci, dan 5/8 inci. Basic meter, kabel konektor, plastik fiber. Buatlah lubang kecil pada bagian tengah tutup botol sesuai dengan ukuran drive shaft dinamo. Buat irisan secara vertikal pada tutup botol air mineral sebanyak 6 buah. Upayakan agar irisan tidak sampai terlalu ke bawah dan tidak memotong bagian bawah tutup botol. Potong kecil plastik fiber Viper dengan ukuran 4 cm x 4 cm dan bentuk menjadi seperti bendera. Sesuaikan ukuran plastik fiber Viper dengan ukuran irisan vertikal pada tutup botol air mineral. Pasang plastik fiber Viper yang telah dibentuk dengan memasukkan bagian yang kecil pada irisan vertikal yang telah dibuat sebelumnya pada tutup botol air mineral. Setelah terpasang semua, rekatkan dengan menggunakan lem Korea. Buatlah lubang pada bagian dasar toples dengan menggunakan solder yang telah dipanaskan terlebih dahulu.
Sesuaikan ukuran lubang dengan bagian drive shaft pada dinamo. Pasang dinamo pada lubang yang telah dibuat, kemudian rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Masukkan stik lollipop pada lubang baling-baling yang telah dibuat sebelumnya. Ukur dengan baik posisi baling-baling. Rekatkan baling-baling pada stik lollipop dengan lem lilin. Kemudian, sambungkan dengan drive shaft pada dinamo dengan memasukkannya ke dalam toples. Buat lubang kecil pada bagian samping toples. Sesuaikan dengan bagian pulpen yang akan digunakan untuk menembakkan air yang mengarah ke baling-baling. Rekatkan dengan menggunakan lem lilin. Rekatkan kabel pada bagian terminal dinamo dengan menggunakan solder dan gulungan timah. Sambungkan selang air ke kerang air. Pasang alat basic meter pada kedua kabel yang telah dipasang pada bagian terminal dinamo. Putar kerang air sampai air keluar menuju ke selang dan sampai kepada alat mikrohidro yang telah dibuat sampai baling-baling berputar. Baling-baling yang berputar karena pengaruh arus air juga akan memutar dinamo. Dari perputaran dinamo inilah yang akan menghasilkan arus listrik. Perhatikan arah jarum basic meter. Catat besar arus yang dihasilkan. Pencatatan dilakukan apabila jarum pada basic meter tidak bergerak lagi. Besar arus listrik yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Percobaan yang pertama menggunakan dinamo bertegangan 1 volt dengan batas ukur 100 mikroampere. Diperoleh skala basic meter menunjukkan 78. Percobaan yang kedua menggunakan dinamo bertegangan 12 volt dengan batas ukur 100 miliampere. Diperoleh skala basic meter menunjukkan 30 ampere. Arus yang dihasilkan untuk dinamo dengan tegangan 1 volt adalah 7,8 dikali 10 pangkat minus 9 ampere. Arus yang dihasilkan untuk dinamo dengan tegangan 12 volt adalah 3 dikali 10 pangkat minus 4 ampere. Dari hasil percobaan yang kami lakukan, diperoleh informasi bahwa semakin cepat perputaran baling-baling, maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Namun, hasil yang kami peroleh masih perlu pengujian lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan debit air yang kami gunakan hanya bersumber dari keran air di sekolah yang debitnya tidak terlalu cepat. Selain itu, kesalahan kami dalam pembuatan alat juga akan memberikan dampak pada proses dan hasil kerja alat yang kami buat. Kesimpulan dari proyek kami adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik alternatif bagi masyarakat. Selain itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat mengurangi emisi gas yang menyebabkan berkurangnya efek rumah kaca.